Pada suatu hari di negeri Baghdad, hiduplah seorang tokoh cerdas dan terkenal bernama Abu Nawas. Kecerdasannya telah dikenal luas. Bahkan Raja Harun al-Rashid seringkali meminta bantuan dan nasihat darinya. Namun, di balik kemakmuran negeri itu, ada masalah besar yang diam-diam terjadi di dalam istana. Seorang menteri kerajaan yang bertugas mengelola keuangan negara diam-diam melakukan tindakan korupsi. Ia menyalahgunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya, memperkaya diri sendiri tanpa sepengetahuan raja. Menteri itu sangat licik. Ia selalu berhasil menutupi kebusukannya dengan cara-cara yang rapi dan cerdik. Bahkan raja sendiri tidak menyadari tindakannya. Namun, rakyat mulai resah. Mereka merasakan adanya ketidakadilan dan kemelaratan di sekitar mereka. Padahal hasil pajak dan kekayaan negara seharusnya mencukupi untuk kebutuhan semua rakyat. Kabar tentang kebusukan menteri itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Abu Nawas dikenal tidak hanya sebagai orang cerdas, tetapi juga sebagai sosok yang lucu dan jenaka. Namun, di balik jenakanya, selalu terselip kebijaksanaan yang dalam. Kali ini, ia berniat untuk membuka kedok sang menteri korup tersebut. Tapi ia tahu bahwa langsung menuduh menteri tanpa bukti hanya akan menimbulkan masalah besar. Karena itu, ia menyusun rencana yang cerdik. Suatu hari, Abu Nawas mendatangi istana dan menghadap Raja Harun al-Rashid. Dengan senyum khasnya, ia berkata, "Wahai Baginda Raja, aku mendengar ada seorang yang luar biasa di istana ini. Seorang yang memiliki kekuatan luar biasa sehingga bisa menyulap emas menjadi pasir dan pasir menjadi emas. Tidakkah Baginda ingin bertemu dengannya?" Raja terkejut mendengar hal itu. Ia penasaran siapa orang yang dimaksud Abu Nawas. "Siapa orang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum. "Aku tidak bisa mengatakannya langsung, Baginda. Namun, aku bisa memberimu petunjuk. Orang ini adalah salah satu menteri di kerajaan ini. Jika Baginda memberi kesempatan, aku akan memperlihatkan buktinya." Raja yang sudah penasaran kemudian memberikan izin kepada Abu Nawas untuk melakukan apa yang ia rencanakan. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi pasar besar di Baghdad. Di sana, ia melihat banyak orang yang berjualan berbagai barang, termasuk perhiasan emas dan perak. Abu Nawas membeli sedikit emas dan pasir. Kemudian, ia membawa barang-barang tersebut ke istana. Di hadapan raja dan semua menterinya, termasuk sang menteri yang korup, Abu Nawas menggelar pertunjukan yang tampak aneh. Ia meletakkan emas dan pasir di meja, kemudian berkata, "Wahai Baginda, izinkan hamba menunjukkan bagaimana seseorang bisa mengubah emas menjadi pasir dan sebaliknya." Semua orang di ruangan itu, termasuk raja, menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mulai menggerakkan tangannya seolah-olah melakukan sulap. Ia mengambil emas dan berpura-pura menekannya, lalu menaburkan pasir di atasnya. "Lihatlah, Baginda, emas ini telah berubah menjadi pasir," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja tampak bingung. Ia tidak melihat perubahan yang signifikan. Hanya ada pasir di atas emas yang tadi dibeli Abu Nawas. Lalu Abu Nawas melanjutkan aksinya. Kali ini ia mengambil segenggam pasir dan pura-pura mengubahnya menjadi emas. Namun, ketika dilihat lebih dekat, yang ada hanyalah pasir biasa. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "apa yang kau maksud dengan semua ini? Aku tidak melihat emas yang berubah menjadi pasir, ataupun pasir menjadi emas. Ini hanyalah trik biasa." Abu Nawas tertawa kecil, lalu menatap sang menteri yang korup. "Baginda, sesungguhnya yang aku maksud bukanlah sihir yang sebenarnya. Tapi aku berbicara tentang seorang menteri di sini,
yang dengan sangat lihai telah menyulap emas rakyat menjadi pasir di kantongnya sendiri, sementara ia menyulap pasir kemiskinan menjadi emas di rumahnya. Raja langsung terdiam. Ia mulai menyadari arah dari kata-kata Abu Nawas. Semua mata kini tertuju pada sang menteri yang korup. Wajah menteri itu pucat pasi, karena ia sadar bahwa rahasianya telah diketahui. "Apakah kau punya bukti atas tuduhan ini?" tanya raja dengan nada tegas. Abu Nawas, yang sudah menyiapkan semuanya, lalu mengeluarkan sebuah daftar panjang. Daftar itu berisi catatan keuangan yang detil tentang bagaimana sang menteri menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya, membeli tanah, membangun rumah mewah, dan mempekerjakan budak dalam jumlah besar. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan raja. Raja yang marah besar segera memerintahkan pengawalnya untuk menangkap sang menteri. "Engkau telah mengkhianati kepercayaan yang kuberikan. Alih-alih melayani rakyat, engkau justru memperkaya dirimu sendiri," kata raja dengan suara menggelegar. Menteri itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia dibawa pergi oleh para penjaga, sementara Abu Nawas hanya tersenyum puas. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "kau selalu punya cara yang jenaka dan cerdas dalam mengungkap kebenaran. Aku berterima kasih padamu." Abu Nawas dengan rendah hati menjawab, "Baginda, keadilan memang harus ditegakkan, tapi terkadang kita perlu cara yang lebih lembut dan penuh tawa agar kebenaran bisa diterima dengan baik. Lagi pula, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebohongan dan penindasan." Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat dan istana, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan cara uniknya dalam menegakkan kebenaran. Menteri-menteri lain pun merasa jera dan tidak berani lagi bermain-main dengan harta rakyat, karena mereka tahu, selama Abu Nawas ada, keadilan akan selalu ditegakkan, meskipun dengan cara yang penuh tawa. Suatu hari, raja meminta Abu Nawas untuk menyimpan harta kerajaannya. Raja berkata, "Abu Nawas, aku mempercayakan semua hartaku padamu. Kamu harus menyimpannya dengan aman, dan tidak seorang pun boleh tahu di mana kamu menyembunyikannya." Abu Nawas berpikir sejenak dan menerima tanggung jawab tersebut. Namun, bukannya menyembunyikan harta di tempat rahasia, ia menyebarkan kabar kepada semua orang bahwa harta kerajaan disimpan di kebunnya. Mendengar kabar ini, para pencuri pun datang di malam hari, tetapi mereka kecewa karena tak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa semua harta kerajaan ke istana, dan raja bertanya, "Di mana kamu menyembunyikannya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku menyebarkan kabar bahwa harta itu ada di kebunku, sehingga para pencuri datang ke sana dan menghabiskan malam mencari, sementara harta aslinya kusimpan di tempat aman di istana." Raja tertawa dan memuji kecerdikan Abu Nawas dalam menjaga harta dengan cara yang tak terduga. Kata bijak dan nasihat dari Abu Nawas yang menggambarkan kebijaksanaannya. Jangan hanya mengandalkan kekuatan, tapi gunakan kecerdasan dan kesabaran. Sebab, masalah yang besar dapat diatasi dengan pikiran yang tenang. Nasihat ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi masalah, kita perlu lebih mengandalkan kecerdasan dan kesabaran daripada kekuatan semata. Orang yang paling kaya bukanlah yang memiliki harta melimpah, tapi yang paling sedikit keinginannya. Abu Nawas menekankan bahwa kekayaan sejati terletak pada kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki, bukan dalam mengejar harta tanpa batas. Kadang kebodohan bisa menjadi kebijaksanaan, asalkan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kesalahan. Nasihat ini mengingatkan kita untuk selalu belajar dari kesalahan dan melihat hikmah dari setiap kejadian, tidak peduli seberapa buruknya. Ketika engkau terjebak dalam kebingungan, jangan terburu-buru mencari jawaban. Biarkan hatimu yang berbicara, karena di sanalah kebenaran sejati berada. Suatu hari,
Raja Harun al-Rashid memutuskan untuk mengadakan pemilihan menteri baru di kerajaannya. Sang raja menginginkan seseorang yang cerdas, jujur, dan bijaksana untuk menduduki posisi penting itu. Maka, diundanglah semua orang bijak, termasuk Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya. Pertemuan besar diadakan di istana, dan para calon menteri mulai berdatangan. Setiap calon harus menunjukkan kemampuan dan kebijaksanaan mereka dalam menjawab pertanyaan dari raja. Pertanyaan yang diajukan raja sangat sulit, mulai dari soal tata kelola negara hingga soal moral dan etika. Setiap calon menteri memberikan jawaban yang panjang lebar dan mendetail. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan waktu lebih dari 1 jam untuk memberikan jawaban, tetapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar memuaskan hati raja. Abu Nawas, yang duduk di pojok ruangan, terlihat santai dan tidak terlalu memikirkan pertanyaan raja. Dia tahu bahwa semakin panjang jawaban, semakin besar kemungkinan orang tersebut terjebak dalam kata-kata mereka sendiri. Saat giliran Abu Nawas tiba, raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang menurutmu diperlukan untuk menjadi seorang menteri yang bijak dan berhasil?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Yang mulia, menjadi menteri yang bijak tidak memerlukan jawaban yang panjang. Cukup dengan menjadi orang yang tidak berusaha terlihat bijak." Mereka yang menjawab terlalu panjang biasanya tidak memiliki jawabannya di hati, tapi hanya di mulut. Raja mengangguk-angguk mendengar jawaban Abu Nawas, kemudian berkata, "Bagus sekali, Abu Nawas. Tapi bisakah kamu memberikan contoh lebih jelas?" Abu Nawas tersenyum dan mulai berbicara, "Yang mulia, izinkan saya menceritakan sebuah cerita. Dahulu kala, seekor burung Raja Wali dan seekor burung pipit sedang berdiskusi tentang bagaimana cara terbaik menangkap mangsa. Raja Wali, yang terbiasa terbang tinggi, mulai menjelaskan strategi berburu dengan sangat detail, tentang bagaimana ia harus mengepakkan sayap, melesat dengan cepat, dan memanfaatkan kecepatan angin. Ia bicara panjang lebar, hingga matahari hampir terbenam. Sementara itu, si burung pipit hanya diam mendengarkan. Akhirnya, setelah selesai berbicara, Raja Wali pun berkata, "Begitulah caraku berburu dengan sukses setiap hari." Lalu, burung pipit menjawab dengan singkat, "Sementara kau berbicara, aku sudah menangkap 3 cacing." Mendengar cerita itu, semua yang hadir tertawa. Raja pun terpingkal-pingkal mendengar kelucuan dan kebijaksanaan Abu Nawas. "Abu Nawas, engkau benar," kata raja sambil tersenyum. Menjadi bijak bukan berarti berbicara panjang lebar. Kadang-kadang, kebijaksanaan justru ada dalam kesederhanaan. Aku memutuskan, engkaulah yang paling pantas menjadi menteriku. Dan dengan demikian, Abu Nawas menjadi menteri di kerajaan Harun al-Rashid, bukan karena dia berbicara paling panjang, tapi karena dia paling bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera, hiduplah seorang menteri bernama Mantra Wibawa. Mantra Wibawa dikenal sebagai orang yang cerdas dan pandai dalam urusan pemerintahan. Ia sering memberikan nasihat yang bijak kepada raja, dan tak jarang pula keputusannya membantu menyelamatkan kerajaan dari berbagai masalah. Namun, di balik wajah bijaknya, ada rahasia besar yang diketahui banyak orang, namun seringkali ditutupi dengan kekuasaannya. Mantra Wibawa punya kebiasaan buruk. Ia suka berfoya-foya dan menghabiskan uang kerajaan untuk kesenangan pribadi. Setiap malam, sang menteri sering terlihat di rumah-rumah judi atau pesta besar yang penuh dengan nyanyian, tarian, dan minuman keras. Ia dikelilingi wanita-wanita cantik, dan tak jarang ia menghabiskan waktu di istana bersama mereka, tanpa rasa khawatir. Uang kerajaan yang seharusnya dipakai untuk membangun jalan, rumah sakit, dan sekolah justru mengalir deras ke kasinonya dan pesta-pesta mewahnya. Namun,
tak ada orang yang berani mengadukan perilaku mantra wibawa kepada raja. Semua orang tahu bahwa mantra wibawa sangat dekat dengan raja, dan setiap kali ada yang mencoba mengeluhkan hal ini, mereka akan segera dipindahkan ke tempat yang jauh atau bahkan dipenjara tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, seorang tabib tua yang bijaksana datang ke istana. Tabib ini tidak hanya dikenal karena keahliannya dalam mengobati, tetapi juga karena keahliannya dalam memberikan nasihat kehidupan. Raja yang mendengar kabar tentang kehebatan tabib ini, bertemu ke istana dan meminta nasihat tentang bagaimana cara membuat kerajaannya menjadi lebih makmur lagi. Tabib itu mendengarkan pertanyaan raja dengan tenang, lalu menjawab, "Yang mulia, untuk membuat kerajaan ini semakin makmur, tidak hanya memerlukan kebijakan yang baik, tetapi juga pemimpin yang jujur dan tak korup. Ada satu penyakit di kerajaan ini yang sangat berbahaya, lebih berbahaya dari penyakit fisik yang biasa saya obati." Raja mengerutkan keningnya. "Penyakit apa itu, tabib?" Tabib itu lalu menatap raja dengan tajam dan berkata, "Penyakit tamak dan foya-foya, yang jika tidak segera diobati, akan menghancurkan kerajaan ini dari dalam." Raja yang cerdas segera menangkap maksud dari kata tabib. Ia teringat kabar burung yang sudah lama beredar tentang perilaku mantra wibawa. Raja kemudian menyusun sebuah rencana yang sangat cerdik untuk menguji kesetiaan dan integritas sang menteri. Beberapa hari kemudian, Raja mengadakan pesta besar di istana. Seluruh pejabat kerajaan, termasuk mantra wibawa, diundang untuk hadir. Malam itu, pesta sangat meriah. Makanan lezat, anggur yang berlimpah, dan hiburan yang tak habis-habisnya. Di tengah-tengah pesta, Raja dengan sengaja mengumumkan bahwa kas kerajaan penuh dengan emas dan permata hasil perdagangan dengan negeri tetangga, dan ia berencana untuk mendistribusikan kekayaan tersebut kepada pejabat-pejabat yang telah bekerja keras. Mata mantra wibawa berbinar mendengar kabar tersebut. Dalam pikirannya, ini adalah kesempatan emas untuk menambah kekayaannya dan melanjutkan gaya hidup mewahnya. Raja pun mulai membagikan hadiah-hadiah tersebut, tetapi dengan satu syarat, setiap penerima harus memberikan laporan tentang penggunaan hadiah tersebut dalam waktu sebulan. Jika hadiah itu dipakai dengan bijaksana, mereka akan mendapatkan lebih banyak di masa mendatang. Mantra wibawa yang serakah segera mengambil hadiah yang diberikan raja tanpa berpikir panjang. Biasa saja, uang itu dihabiskan untuk berpesta pora, berjudi, dan bersenang-senang bersama wanita-wanita di kota. Sebulan kemudian, ketika tiba waktunya untuk memberikan laporan, mantra wibawa kebingungan. Ia tidak punya apa-apa untuk dilaporkan selain dan kerugian besar. Namun, karena sifat liciknya, ia memutuskan untuk menulis laporan palsu tentang proyek-proyek yang sebenarnya tidak pernah ada. Saat hari penyampaian laporan tiba, Raja memanggil semua menteri ke balairung istana. Satu persatu pejabat melaporkan penggunaan hadiah mereka, dan Raja tampak senang mendengar kisah-kisah tentang pembangunan dan kemajuan. Ketika giliran mantra wibawa tiba, ia maju dengan percaya diri dan menyerahkan laporannya yang palsu. Ia yakin Raja akan memujinya seperti yang sudah-sudah. Namun, tanpa diduga, Raja tersenyum dingin dan berkata, "Mantra wibawa, sebelum kamu menyerahkan laporanmu, ada sesuatu yang harus kutunjukkan padamu." Raja kemudian memanggil tabib tua itu masuk ke ruangan. Tabib tersebut membawa sebuah gulungan besar berisi bukti-bukti pengeluaran mantra wibawa yang tidak bertanggung jawab. Setiap malam pesta, setiap perjudian, dan setiap wanita yang ia habiskan uang kerajaan untuk mereka, semuanya dicatat dengan detail.